Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Rifda Fadila. Aku salah satu mahasiswi dari Stikas Alifah Padang, jurusan Kesehatan Masyarakat. Apa kabar kalian semua? Semoga kita baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari segala wabah penyakit. Baiklah, pada hari ini kita akan coba bahas tentang korupsi. Baiklah, sebelum kita mengetahui tentang pengertian korupsi, sebaiknya kita harus mengetahui terdahulu tentang sejarah korupsi. Seperti yang pernah diucapkan Soekarno, jas merah, jangan pernah lupakan sejarah. Baiklah, yang pertama, pada masa pra-kemerdekaan, yaitu pada masa pemerintahan kerajaan. Budaya korupsi sejak itu telah ada, yaitu dengan didorongnya motif kerajaan kekayaan, yaitu dengan perebutan kekuasaan, perampasan harta, dan lain-lainnya. Yang kedua, pada masa kolonial Belanda, yaitu dengan dipungutnya pajak dari rakyat. Yang ketiga, pada pasca kemerdekaan, yaitu pada Orde Lama, yaitunya dibentuknya panitia paran, yaitu panitia aparatur negara yang dibentuk untuk tujuan memberantas korupsi. Namun pada masa organisasi paran tidak menunjukkan hasil yang baik. Lalu pada 1963 dibentuk lagi lembaga Operasi Budi. Namun disayangkan pada Operasi Budi juga belum bisa menuntaskan masalah korupsi dengan baik. Lalu pada masa Orde Lama ini kembali dibentuk Kostrad, yaitu Komandan Tertinggi Retoling Aparat Revolusi. Tapi pada masa ini juga belum memuaskan atau menuntaskan kasus korupsi. Selanjutnya pada masa Orde Baru, yaitu dibentuknya TPK, yaitu Tim Pemberantasan Korupsi. Tapi bubar pada tahun 1970. Selanjutnya dibentuk OPSTIK, yaitu Operasi Tertib. Namun juga tidak menunjukkan hasil. Yang ketiga, pada era reformasi, yaitu pada masa pemerintahan B.J. Habibie, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 membentuk KPKN, KPPU, dan Lembaga Ombudsman. Dan masa pemerintahan Gus Dur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 membentuk TGPTPK, yaitu Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Baiklah, selanjutnya pada masa era Ibu Megawati Soekarno Putri, masa ini dibentuknya KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan adanya KPK ini, banyaknya pejabat yang diseret pengadilan dan banyak yang masuk bui. Selanjutnya, pada era Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau membentuk Tim Tipikor, yaitu Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pada masa ini dijalankan dua lembaga sekaligus, yaitu KPK dan Tim Tipikor. Namun, pada tahun 2005 melalui Kepres nomor 6 tahun 2005, Tim Tipikor dibubarkan. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini banyak membuat kemajuan. KPK membuat kemajuan dengan terbongkarnya kasus-kasus besar seperti kasus PT PSSU oleh BPPN, kasus penyalahgunaan jabatan oleh Dirjen Perhubungan Laut dalam pembelian tanah, dan kasus-kasus besar lainnya. Baiklah, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian korupsi yang berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio dan corruptus, dari bahasa Inggris corruption, bahasa Prancis corruption, dan bahasa Belanda koruptie, yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap,
tidak bermoral, dan menyimpang dari kesucian. Di negara tetangga kita, Malaysia, korupsi berasal dari bahasa Arab, yaitu riswah, yang berarti korupsi. Menurut istilah korupsi atau riswah adalah pemberian atau yang diberikan kepada seseorang kepada hakim untuk memenangkan suatu perkara atau memperoleh suatu kedudukan. Ulama sepakat mengharamkan riswah yang terkait dengan pemutusan hukum. Perbuatan ini termasuk dosa dan penyimpangan dari kesucian. Menurut Subekti, korupsi adalah tindakan curang. Perbuatan ini adalah tindakan yang merugikan keuangan negara. Bentuk korupsi yang merugikan keuangan negara adalah memperkaya diri sendiri demi keuntungannya diri sendiri. Yang kedua, suap menyuap, yaitu seperti menyuap hakim dalam memenangkan suatu perkara. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, yaitu menggelapkan dana sebuah proyek. Yang keempat adalah pemerasan, yaitu memaksa seseorang memberikan sesuatu atau melaksanakan sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Yang kelima, perbuatan curang, yaitu melaksanakan suatu proyek dengan mengerjakan atau mempekerjakan tukang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah ditentukan. Baiklah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang gratifikasi. Gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas pertolongan yang diberikan. Baiklah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang gratifikasi. Gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas pertolongan yang diberikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, pemberian hadiah berupa pemberian barang, uang, diskon atau rabat, pemberian fasilitas perjalanan, penginapan, dan pengobatan gratis dan fasilitas lainnya. Bentuk-bentuk gratifikasi terbagi dua. Yang pertama, positif dan negatif. Gratifikasi positif adalah bentuk pemberian hadiah kepada seseorang tanpa tujuan apapun secara ikhlas. Yang kedua, gratifikasi negatif, yaitu pemberian hadiah atau barang ke seseorang dengan tujuan atau maksud tertentu. Contoh gratifikasi dalam kehidupan yaitu pemberian hadiah sebagai ucapan terima kasih, hadiah atau sumbangan kepada keluarga saat hajatan, pemberian potongan harga khusus untuk PNS, pemberian biaya atau ongkos naik haji kepada PNS, pemberian hadiah ulang tahun, pembiayaan kunjungan kerja, pemberian cenderamata kepada guru, pemberian uang transport kepada penghulu, pungut pungli, uang retribusi dan tiket untuk masuk suatu kawasan, pengurusan KTP, dan lain-lainnya yang membutuhkan biaya di luar ketentuan. Selanjutnya, dampak masif korupsi yaitu dampak ekonomi, sosial, dan kemiskinan masyarakat, dampak birokrasi pemerintah atau runtuhnya otoritas pemerintah, dampaknya terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dampak kerusakan lingkungan. Selanjutnya, contoh dampak masif korupsi terhadap ekonomi yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi, penurunan produktivitas industri, semakin banyaknya PHK, semakin banyaknya pengangguran, rendahnya kualitas produksi dan jasa, penurunan pendapatan pajak, meningkatnya hutang negara. Terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat, semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, pembatasan akses berbagai pelayanan, harga bahan pokok meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas semakin langka, runtuhnya otoritas pemerintahan,
yaitu matinya etika sosial politik, tidak efektifnya peraturan perundang-undangan, birokrasi tidak lagi efisien. Dampak terhadap politik dan demokrasi, munculnya kepemimpinan yang korup. 2. Hilangnya kepercayaan publik. Yang ketiga, menguatnya fluktuasi. 4. Hancurnya kedaulatan rakyat. Selanjutnya dampak terhadap penegakan hukum. Fungsi pemerintahan menjadi mandul, korupsi menghambat peran negara dalam peraturan alokasi, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses, dan korupsi memperlemah stabilitas ekonomi dan politik. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintahan seperti legislatif, parpol, kepolisian, lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Dampak terhadap kedaulatan dan keamanan atau pertahanan dan keamanan, yaitu kerawanan Hankam karena lemahnya alutsista, yaitu alat utama sistem pertahanan dan SDM. Yang kedua, lemahnya garis batas negara atau wilayah tapal batas menjadi penyundupan. Yang ketiga, menguatnya sistem kekerasan dalam masyarakat. Baiklah teman-teman semua, sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang korupsi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.